Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Haila Nur Hasanah. Hari ini saya akan bercerita sebuah legenda tentang Tangkuban Perahu. Di sebuah daerah di Jawa Barat, hiduplah seorang putri bernama Nyi Dayang Sumbi. Ia hidup mengasingkan diri bersama seekor anjing yang bernama Tumang. Suatu siang, saat dia sedang menenun, pintalan benangnya jatuh ke bawah dan menggelinding jauh. Dayang Sumbi mengeluh, "Aduh, benangku, malas sekali rasanya mengambil di bawah sana. Apapun yang mengambilkan benang itu untukku, jika ia laki-laki akan kujadikan suami, dan jika ia perempuan akan kujadikan saudara." Itu kata Nyi Dayang Sumbi. Tak disangka, ternyata Tumang yang mengambil benang itu. Dayang Sumbi terkejut, namun ia tetap menepati janjinya. Dan ternyata Tumang adalah sebuah titisan dewa yang dikutuk. Mereka berdua pun menikah dan dikaruniai seorang anak yang bernama Sangkuriang. Sangkuriang pun tumbuh menjadi pemuda yang sehat. Dan suatu hari, Nyi Dayang Sumbi ingin sekali memakan hati menjangan. Dayang Sumbi pun berbicara, "Sangkuriang, anakku, pergilah ke hutan. Ibu sangat ingin memakan hati menjangan hari ini. Bawalah Tumang untuk membantumu." Sangkuriang pun membalas, "Baik ibu, aku tidak akan pulang sebelum mendapatkan hati menjangan yang segar untukmu." Namun seharian berburu, Tumang tidak melihat satu hewan pun. Sangkuriang tampak kesal dan melihat Tumang yang kelelahan. Sangkuriang berbicara, "Tumang, ayo cari, mana menjangannya? Kenapa kau diam saja?" Karena emosi dan takut mengecewakan hati ibunya, ia pun melakukan hal yang nekat. Ia membunuh Tumang dan mengambil hatinya. Sampainya di rumah, Dayang pun memasak hati itu tanpa rasa curiga. Sampai saat masakan itu jadi, dia menyadari bahwa Tumang tidak ada di situ. Dayang Sumbi berbicara, "Sangkuriang, di mana Tumang? Kenapa dia tidak pulang bersamamu?" Sangkuriang menunduk, "Maaf ibu, hati yang telah ibu makan itu adalah hati Tumang. Seharian aku berburu, aku tidak menemukan menjangan," kata Sangkuriang. Dayang Sumbi berteriak histeris, "Apa? Kau membunuh ayahmu sendiri? Dasar tidak tahu diuntungkan, pergi kamu dari sini," kata Nyi Dayang Sumbi. Nyi Dayang Sumbi pun memukul kepala Sangkuriang dengan centong nasi hingga berdarah dan mengusirnya keluar dari rumah. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang sudah menjadi sakti dan tidak sengaja kembali ke hutan tersebut. Ia bertemu dengan seorang wanita yang kecantikannya sangat luar biasa, yang dia tidak ketahui bahwa itu adalah Nyi Dayang Sumbi, yang ternyata masih awet muda karena ritualnya. Sangkuriang jatuh cinta tanpa tahu bahwa itu adalah ibunya sendiri. Sangkuriang berbicara, "Wahai jelita, tidak pernah kulihat ada wanita secantik engkau. Maukah engkau menjadi permaisuriku?" Dayang Sumbi pun tersipu. "Jika memang itu niat baik Tuan, aku akan menerimanya," kata Nyi Dayang Sumbi. Namun, saat Sangkuriang sedang bersandar di pangkuannya, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sangkuriang. Hati Nyi Dayang Sumbi bergejolak. "Luka ini sama persis. Apa kau Sangkuriang anakku?" kata Nyi Dayang Sumbi.
Kuryang menjelaskannya, tapi Nyi Dayang Sumbi keras kepala. Akhirnya Nyi Dayang Sumbi memberi syarat yang dianggap mustahil. Baiklah, bila memang kau memaksa, buatkan aku sebuah danau dan kapal besar untuk melintasinya, dan itu harus selesai sebelum fajar, kata Nyi Dayang Sumbi. Hanya danau? Cip, aku pun bisa membelah bumi untukmu. Aku menerima tantanganmu, kata Sang Kuryang. Lalu Sang Kuryang pun memanggil pasukan jinnya. Suara palu yang terkena kayut cukup keras, dan suara air yang berada di bendungan cukup hebat. Nyi Dayang Sumbing cukup panik karena pekerjaan itu hampir selesai sebelum fajar. Nyi Dayang Sumbing berdoa, "Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Jangan biarkan pernikahan ini terjadi," kata Nyi Dayang Sumbing. Dayang Sumbing pun menebarkan kain putihnya yang ia tenun sendiri ke ufuk timur dan menyuruh warga untuk menumbuk lesung. Ayam-ayam pun berkokok karena mendengar tumbukan lesung itu. Dan para jin pun ketakutan, mengira matahari sudah terbit. Para jin pun berbicara, "Tuan, fajar sudah tiba. Kami harus pergi, atau kami akan hangus terbakar sinar matahari." Sang Kuryang mencoba menghentikan. "Tunggu, perahu ini hampir selesai." Sang Kuryang sadar bahwa ia sedang dicurangi. Ia pun melihat ke arah Dayang Sumbi dengan mata merah penuh amarah. Kau mempermainkanku, Dayang Sumbi. Kau menghancurkan usahaku. Kau penipu muslihat, kata Sang Kuryang. Ia tampak sangat kecewa dan marah. Dengan kekuatannya, Sang Kuryang menjebol bendungan hingga air meluap. Kemudian, ia mendekati perahu besar yang hampir jadi itu dan menendangnya sekuat tenaga. Sang Kuryang berbicara, "Pergi kau, perahu sialan." Perahu melayang dan jatuh tertelungkup dan berubah menjadi gunung besar. Itulah yang kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang pun terus mengejar ibunya hingga sang ibu lari ke dalam hutan dan berubah menjadi bunga liar. Itulah legenda dari cerita Tangkuban Perahu. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.